pagi, saudara. Anda bersama kami dalam talk show yang mana hari ini kita akan mengupas seputar penataan parkir dan angkutan. Apalagi ini tentunya menjelang hadirnya bulan Ramadan yang tentunya akan intensitas daripada arus mudik yang biasanya mendekati Lebaran. Ada cuaca yang ada sedikit berbeda. Banyak orang yang mengawali mudiknya di awal Ramadan. Untuk itu silahkan langsung saja bersama saya ada Bapak Kepala Bidang Lalin Angkutan Dinas Perhubungan Kota Parepare, Pak Muhammad Nawawi. Assalamualaikum Pak Nawawi. Waalaikumsalam, Mbak Ika. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih, sibuk-sibuk masih menyempatkan hadir bersama kita. Dan mungkin langsung saja kita bahas tema kita hari ini, Bapak, silakan. Iya, baik Mbak Ika dan pemirsa TV Peduli yang saya banggakan. Jadi terkait dengan tema kita hari ini, yaitu penataan perparkiran dan angkutan umum yang ada dalam wilayah Kota Parepare. Memang saat ini berdasarkan amanah Bapak Wali Kota pasca dilantiknya Pak Kadis, Pak Haji Iskandar Nusu, dengan harapan bahwa Parepare dalam hal ini Dinas Perhubungan agar intens melakukan penataan, ya, penataan khususnya dalam hal perparkiran dan angkutan kota dalam kota. Nah, pasca pelantikan Pak Kadis bersama jajaran Disub bergerak cepat melakukan penataan di jalan-jalan, ruas-ruas jalan yang memang dianggap sering menjadi terjadinya kemacetan. Ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan sesuai dengan harapan Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Haji Muhammad Topan PwSH, tentu juga harapan masyarakat bahwa dengan penataan yang dilakukan ini kita berharap dapat mengurai kemacetan-kemacetan dalam rangka menciptakan keamanan, kenyamanan bagi pengguna jalan, khususnya masyarakat Kota Parepare. Saya kira itu Mbak Ika. Baik, intinya. ini pertanyaan yang mungkin juga dilontarkan oleh teman-teman dan masuk di fanpage kita, Pak Kabit Tabe. Ini seputar retribusi parkir. Iya. Iya. Ini penting, mungkin langsung saja ditanggapi. Iya. Ya, terkait dengan sayang ya Kepala UPTD Parkir tidak bersama kita, namun saya sedikit bisa memberikan penjelasan bahwa memang terkait dengan retribusi parkir ini itu dipungut berdasarkan Perda, ya, Perda, karena saat ini memang sementara dalam penggodokan adanya Perda pajak parkir yang nantinya tentu kalau ini sudah berlaku tidak ada lagi pengecualian, ya, terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang selama ini menggunakan area parkir baik di depan kegiatannya maupun di badan jalan. Itu nanti akan semua dibebankan dengan pajak parkir. Nah, untuk saat ini ada beberapa titik parkir sesuai surat keputusan wali kota yang tersebar di Kota Parepare. Itu juga belum maksimal kita lakukan pungutan karena mengingat apalagi kita tahu bahwa saat ini masa pandemi memang menjadi beban bagi masyarakat kalau sepenuhnya kita perlakukan pada titik-titik tersebut. Saya kira itu, Mbak. Baik, nah ini sebenarnya ada hawa yang mencerahkan karena dibandingkan beberapa tahun yang lalu ini Pak Kabit Tabe, dulu kan area mati rotasi itu dipadati dengan mobil-mobil truk ya. Dan ini sudah bagus suasananya, lebih menenteramkan dan lebih bagus lah istilahnya secara estetika. Tapi tentunya kita tidak bisa mengontrol 24 jam full tetap. Tentunya Pak Kasih, karena melihat Parepare ini adalah
center point begitu. Betul. Jadi mau tidak mau pasti ada yang singgah mungkin tengah malam atau apa. Nah, ini bagaimana teman-teman dari untuk penataan parkirnya gitu, dan apalagi ini menjelang Ramadan kan, saya rasa apalagi COVID sudah mulai menurun, pasti keinginan masyarakat yang tahun lalu tidak sempat berkumpul bersama keluarga, tahun ini bisa diwujudkan. Bagaimana Pak? Silakan. Jadi begini Mbak Eka, jadi penataan parkir dan tidak terkecuali bagi mobil truk ini, karena memang ada beberapa ruas jalan yang menjadi titik perhatian kita, khususnya di jalan mati rotasi itu, karena sering memang kita mendengarkan laporan dari masyarakat bahwa ada mobil truk yang parkir. Nah, ini kita sudah lakukan upaya-upaya pendekatan baik kepada pengemudinya maupun pemiliknya, kita datangi, dan sekarang tiap saat kita selalu melakukan pemantauan, dan alhamdulillah mungkin 1 minggu terakhir kalau kita lihat sudah tidak ada lagi, kecuali kemarin karena ada trouble pada kendaraannya sehingga ini tidak memungkinkan. Jadi tetap kita lakukan pendekatan, tidak ada alasan bagi pemilik truk atau pengemudi untuk parkir di ruas-ruas jalan, karena oleh pemerintah kota sudah menyiapkan lahar parkir, sudah menyiapkan lahar parkir khusus untuk truk. Di Pasar Seni itu kan bisa ditampung ada beberapa puluhan truk. Nah, sekarang ini sudah kita arahkan ke sana semua untuk parkir, dan alhamdulillah beberapa titik ruas jalan juga seperti Jalan Balana itu kita sudah tertibkan. Tidak ada lagi parkir di sana. Jadi setiap saat anggota turun memantau untuk mengingatkan kepada sopir maupun pemilik untuk tidak parkir di jalur-jalur tersebut. Oke. Gitu. Nah, ini Pak Kabid, mohon perhatian Jalan Lasinrang terkhusus di Pasar Lakesi. Ini padat sekali dan bukan lagi di badan jalan, tapi sudah istilahnya memang sudah masuk di area daripada bukan lagi di bahu jalan, tapi sudah masuk di badan jalan katanya. Silakan Pak Kabid, bagaimana ini? Iya, terkhusus di Jalan Lasinrang, Mbak Ika, kita tahu bahwa ruas Jalan Lasinrang itu merupakan jalan nasional, jalan nasional yang memang semestinya tidak ada aktivitas kegiatan di situ. Namun kita dari Dinas Perhubungan memberikan perhatian khusus bagi kendaraan yang sering di situ adalah bongkar muat, bongkar muat sudah diatur sebetulnya dalam Peraturan Wali Kota Nomor 33 bahwa tidak bisa bongkar muat pada jam-jam sibuk, kecuali pada jam 10 malam hingga jam 6 subuh itu bisa bongkar muat. Nah, ini juga tapi Pak Kabit ini ditanggapi lagi. Tapi katanya kalau untuk bongkar muat mobil besar tapi mobil box hampir setiap jam Pak. Iya, memang ada pengecualian Mbak Ika, jadi terkhusus untuk barang-barang sembako, kemudian BBM itu diperbolehkan. Kemudian kendaraan-kendaraan truk TNI Polri untuk distribusi logistiknya itu diperbolehkan. Nah, namun demikian tetap kita berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak melakukan bongkar muat pada saat-saat tertentu. Oke. Kemudian masih ini kembali lagi ke retribusi parkir. Ini katanya di Pasar Lakesi itu ada 2 jalan, ada berapa jalan katanya di depan situ. Dan saya parkir di sebelah sana, minta parkir. Saya belokan ini ada parkir lagi Pak. ini mohon. Dan ini dan semuanya mengatakan bahwa kita parkirless resmi katanya. Ini mohon petunjuk. Siapa tahu ini di tengah masyarakat saja atau mungkin ada oknum. Silakan Pak penertibannya. Kalau setahu saya, artinya saya tidak membidangi perparkiran, namun demikian saya memberikan
gambaran bahwa akhir-akhir ini penertiban parkir di area pasar itu sudah cukup maksimal kita lakukan ya. Cukup maksimal kita lakukan penataan-penataannya. Bahkan terakhir ini saya sendiri turun di belakang itu reklamasi yang di belakang, yang pasar yang dekat kontainer itu pemerintah sudah jadikan tempat parkir ya. Cuma memang kondisi pasar begitu banyak ya karena masyarakat yang beraktivitas di situ sehingga pengawasannya kurang terkontrol. Kita jaga pada satu sisi tapi di jalur lain mereka masuk lagi parkir. Seperti di Majalengka itu kan satu arah, ya jalan satu arah kecuali penghuni. Tapi karena kesadaran masyarakat kurang ya main terobos saya masuk, ya parkir di situ akhirnya menghalangi jalur-jalur jalan di situ. Oke, kemudian ini salah satu juga yang cukup karena ya kita tahu sendiri memang beberapa sumber saya baca Pak seputar lalu lintas atau parkir ini sendiri, mohon izin saya mohon petunjuk kalau diluruskan kalau saya keliru. Ini memang sebenarnya boleh parkir di jalan raya gitu kan dengan ketentuan tertentu. Kemudian Pak ini kayaknya ibu apa bapak ini ya berada lokasinya di sekitar Jembatan Merah katanya. Itu padat sekali Pak juga di situ Pak. Jadi istilah jalan raya sekarang sudah menjadi tempat parkir umum. Silakan Pak seperti apa? Betul. Itulah gambaran sebuah kota ya barangkali Mbak Ika. Kita tidak pungkiri bahwa Parepare ini menjadi kota tujuan ya. Begitu banyak masyarakat dari luar yang beraktivitas di Parepare ya untuk pengembangan perekonomian misalnya tidak terlepas dari jalan Jembatan Merah ini karena kita tahu di situ ada pusat layanan masyarakat ya Puskesmas Lakasi ini juga menjadi tujuan masyarakat sehingga memang arus padat ya arusnya padat kemudian ditambah lagi masyarakat yang memiliki kendaraan di sekitar situ memang yang tinggal misalnya di lorong-lorong kan mereka tidak punya lahan parkir untuk menyimpan kendaraan sehingga tumpahlah di jalan-jalan itu memarkir kendaraan. Ini semua yang kita akan lakukan pendekatan sosialisasi kepada masyarakat untuk paling tidak sebelum beli kendaraan siapkan dulu parkirannya bagasinya. Betul. Iya. Kalau masih dalam kompleks paling tidak kalau kompleksnya ini ya oke lah, tapi kalau betul-betul sudah masuk di badan jalan, bahu jalan kan kasihan akan mengganggu pengguna jalan lainnya. Betul sekali. Ini Pak, perlu juga saya kembali lagi ini mengingat memang ada beberapa arus jalan yang sudah dilakukan rekayasa lalu lintas, pengaturan jamnya, jam operasionalnya, kemudian juga ada yang sudah betul-betul hanya satu arah, seperti yang di depan Islamic Center ya itu benar-benar sudah diberlakukan di beberapa bulan terakhir sudah satu arah gitu. Kemudian ini salah satu juga yang sebenarnya menjadi center point untuk kota Parepare mengingat kita ini kota bisa berada di tengah yang dilalui untuk kemana-mana. Salah satu di sini yang juga pertanyaannya seperti ini mungkin. Apakah mungkin Dinas Perhubungan dan dinas terkait sudah melakukan metodologi atau metode penguraian daripada kemacetan itu di sekitar jembatan Sumpang? Nah, betul. Ini sebenarnya itu sering sekali. Silakan. Ini menarik sekali Mbak Ika. Artinya pemerintah, Pak pimpinan kita, Pak Wali itu berpikir jauh ke depan ya. Beliau melihat bahwa ini akan menjadi suatu kendala bukan saja bagi kota Parepare, tapi Sulawesi Selatan karena merupakan pelintasan pusat perekonomian yang menghubungkan antar kabupaten, kota, bahkan provinsi. Jembatan Sumpang ini kan ya kalau saya tidak salah sudah lebih 40 tahun. Iya betul. Dengan ruas lebar yang begitu sempit, ya, sehingga
Pak Wali sudah memikirkan itu dan insya Allah Pak Wali tahun ini sudah akan melakukan pembangunan jembatan kembar. Ini patut kita apresiasi bagi masyarakat untuk memberikan dukungan sepenuhnya dalam rangka mengantisipasi kemacetan ini. Pak Wali sudah berpikir ya, bahkan tahun ini menurut tidak salah beliau sudah menganggarkan untuk pembangunan jembatan kembar. Ya, kemarin beliau sudah memaparkan di Bapeda Provinsi terkait rencana tersebut. Ini kalau tidak salah panjangnya sampai 125 meter dengan panjang jalan 3,5 km, 3,5 km. Oke. Yang setengah rencananya ini akan dibangun di sekitar sana juga, Pak? Atau saya belum tahu persis. Yang jelas jembatan ini nantinya akan menghubungkan terminal Lumpue tipe A yang merupakan terminal induk ya, yang aktivitas penumpang nantinya yang akan menggunakan angkutan darat akan terfokus di situ. Apalagi Mbak Ika menghadapi program infrastruktur yang lebih besar lagi, misalnya dengan beroperasinya nanti kereta api, tentu ini akan kita lakukan lagi rekayasa lalu lintas dan persiapan sarana prasarana jalan yang memadai bagi masyarakat Parepare. Sekira itu. Oke. Nah, ini sebelum kita jeda Pak, ini kita pertanyakan juga karena memang konsekuensi perkembangan sebuah kota pasti diikuti dengan geliat ekonomi, perdagangan, terutama juga volume kendaraan. Ini salah satu. Tapi kalau dilihat memang kalau di Parepare ini berdasarkan banyak informasi memang lahirnya kendaraan khususnya roda 2 ini memang di atas rata-rata. Betul. Nah, ini belum lagi misalnya hadirnya ojek online. Seperti itu Pak. Ini penataan parkir karena sekarang itu banyak yang misalnya tadi yang alih-alih begini. Mungkin karena untuk beli apa akhirnya parkirnya itu sebenarnya tidak seharusnya parkir di situ, parkir. Bahkan ada beberapa titik, mohon maaf saya tidak menyebutkan merek produk gitu kan, tapi beberapa warkop atau mungkin kafe di jam-jam tertentu, di hari-hari tertentu itu masanya terutama yang roda 2 itu betul-betul membludak. Dan ini juga sebenarnya memicu kemacetan, terutama di beberapa titik-titik yang harusnya cukup kencang begitu Pak. Silakan. Oh ya, ya Mbak Ika, jadi kita lakukan penataan ini khususnya jalur-jalur nasional ya, seperti Bomas CP. Bomas CP kalau kita lewat, mungkin dulu-dulunya kalau kita lewat di Bomas CP sekitar Sejahtera, itu parkirnya kiri kanan. Ini ya yang kadang menimbulkan kemacetan pada jam-jam tertentu. Tapi saat ini kita sudah tertibkan ya, setiap saat pagi sore kami dari Disub selalu lakukan pemantauan di lapangan dengan menghayo-hayo ya. Kita sebatas itu menghayo-hayo, menggugah kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas ya. Jadi semua kendaraan tidak ada lagi yang akan parkir di sisi kanan jalan karena ini satu arah. Jalan Bomas CP itu satu arah sampai Sultan Hasanuddin dekat kantor pos itu kita sudah himbau untuk parkir satu arah sebelah kiri. Mudah-mudahan ke depan masyarakat kita memahami. Dan tentu saya himbau dalam hal ini untuk berpartisipasi membantu pemerintah untuk paling tidak untuk melakukan dalam melaksanakan aktivitas tentu mematuhi
aturan dan rambu-rambu yang ada. Oke, baik. Ini juga tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terakhir Pak, ini sebelum kita jeda nanti. Terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya terminal kita? Oh iya. Silakan ini. Oh iya. Jadi terminal di sini Mbak Ika ada beberapa, khusus untuk terminal Lumpue, TIFA itu kan sekarang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, tidak lagi menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Yang ada adalah terminal-terminal pembantu yang ada di Lapak D dan Soreang, itu yang pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan punya kewenangan untuk mengelolanya. Khusus terminal tipe A ini, saya kira kita sudah menyaksikan bahwa telah dilakukan pembangunan kembali ya, yang cukup banyak menelan anggaran, dan ini merupakan satu keuntungan buat kita Parepare ya, karena dengan adanya terminal tersebut nanti aktivitas penumpang umum barang kita berharap setelah difungsikan akan beralih ke sana semuanya, ya, beralih ke sana semuanya. Baik. Tapi 2021 Pak, kisaran tahun ini apakah sudah ada sedikit aktivitas-aktivitas lebih daripada tahun-tahun sebelumnya untuk terminal kita? Iya, sebagai saya mendapat informasi dari pengelola terminal itu bahwa insya Allah di 2021 ini akan mulai beroperasi ya, dan mungkin masih ada pembenahan infrastruktur yang masih perlu dilakukan. Iya, karena kan sayang tentunya ini aset negara yang tadi dikatakan menelan biaya, dan memang saya masih merasakan dulu efisiensi ketika saya SMP saya SD ya, itu efisiensi daripada terminal itu terasa sekali ya. Yang saya masih ingat tuh penjual telur yang naik ke mobil, penjual kacang dan segala macam, dan itu mungkin akan, dan pastilah ketika itu eksis kembali, perekonomian kita juga semakin baik lagi begitu Pak ya, terutama untuk masyarakat yang berdiam di sekitar sana. Kita jeda dulu Pak Kabit Tabe, saudara, tetaplah bersama kami di TV Peduli. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id, atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap.
Baik, saudara pemirsa, Anda masih bersama kami dan masih seputar penataan parkir dan angkutan. Dan saudara pemirsa, ini penting sekali untuk menjadi perhatian kita bersama karena sebenarnya tertib berlalu lintas itu memang tentu ada aparat, ada Polri, kemudian teman-teman dinas perhubungan, ada dinas terkait yang berkompeten untuk itu. Tapi kan kita selaku masyarakat harus memiliki tanggung jawab secara moral seperti itu Pak ya, untuk menyukseskan program-program pemerintah. Baik, terakhir Bapak, barangkali di segmen kita yang terakhir ini mungkin ada yang disampaikan sekaligus juga mungkin himbauan, apalagi nanti ini saya yakin seperti saya bilang tadi, data kasus kita apalagi Parepare ini berdasarkan informasi yang saya terima bahwa kasus kesembuhan kita, angka kesembuhan pasien COVID kita salah satu yang paling tinggi ini, dan kita sudah berada di zona hijau. Jadi mungkin besar nanti peluang tarawih. Nah ini Pak juga bisa berpotensi macet di beberapa masjid-masjid tertentu ini. Betul. Silakan. Ya betul Mbak Ika. Jadi berdasarkan data terakhir patut kita syukuri ya bahwa kita di Parepare saat ini sudah kembali masuk di zona hijau ya dari kasus COVID. Ini tentu tidak terlepas dari partisipasi peran serta masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan. Namun demikian kita tentunya tidak bisa lengah ya. Kita tidak bisa lengah. Terus kita berupaya dalam segala aktivitas untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya dalam setiap kegiatan kita, termasuk di dalam penegakan penataan peraturan penataan parkir dan angkutan ini. Kami dari Disub juga selalu mengedepankan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam aktivitas di kendaraan, di jalan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena itu ini merupakan tugas kami ya di jalan yang tidak henti-hentinya memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat kita. Kemudian Mbak Ika yang tentu kami dari segenap jajaran Dinas Perhubungan dan pemerintah kota berharap kepada masyarakat pengguna jalan tentunya untuk tetap menjaga keselamatan, kenyamanan, menggunakan jalan tentunya dengan tertib ya sesuai aturan dan ketentuan berlaku. Kita patuhi semua rambu yang ada, memarkir kendaraan pada tempatnya, kemudian menggunakan jalan sesuai peruntukannya. Ya, saya kira itu Mbak harapan kami. Benar. Ini parkir sesuai tempatnya dan menggunakan jalan seperuntukannya. Tapi ini saya sudah mau jeda Pak, tapi ini penting juga. Tolong ini bagaimana penertiban pedagang kaki lima Pak? Nah, ini yang di Jalan Lahalede ini karena kan banyak, karena gini Kak, trotoar itu untuk pejalan kaki dan akhirnya menjadi tempat jualan gitu. Silakan, terutama di malam hari, silakan. Saya kira salah satu juga yang menjadi perhatian kita, tapi tentu kita terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten ya, Satpol misalnya. Begitu kita bergerak di lapangan, di jalan, bila ada hal-hal seperti itu tentu kita langsung berkoordinasi untuk penertibannya. Saya kira itu harapan kita Mbak Ika, supaya apalagi menjelang bulan puasa ini kita berharap kita bisa lakukan ibadah dengan nyaman, tenang, seperti itu yang kita harapkan. Oke, baik, terima kasih. Tapi kembali lagi ada dari sebuah perbincangan kita ini di segmen ini, satu hal yang saya tarik daripada statement Bapak Kabid tadi adalah parkir ke satu tempatnya dan gunakan jalan sesuai peruntukannya. Kalau kita sudah bisa menerjemahkan maksud ini, tidak akan ada
Iya. Istilahnya mungkin karena memang daerah kita ini betul. daerah kita kan minimalis ya, Betul. minimalis. Tinggal cara berpikir dan pola perilaku kita saja yang harus maksimalis untuk menyikapi situasi ini. Karena mau tidak mau memang karena akses jalan kita emang sangat kecil. Betul. Jadi ya itu tadi. Kalau saya berpikir begini Pak Kadis, kalau misalnya kita menggunakan kendaraan umum, yang punya kendaraan pribadi mungkin sudah simpan aja. Kalau misalnya kendaraan umum begitu yang di kota-kota besar. Jadi gunakan saja kendaraan umum, apalagi nanti pada saat mudik daripada motor banyak berbahaya, mending gunakan bus. Oh, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Kabid sudah bergabung bersama kami dan memberikan informasi. Saya kira ini penting untuk menjadi perhatian kita juga ya. Sekali lagi saya ingatkan statement Pak Kabid ini luar biasa. Parkirlah sesuai tempatnya dan gunakan jalan berdasarkan peruntukannya. Insya Allah semuanya aman. Semuanya lancar begitu. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Kabid. Selamat bekerja. Dan saudara, saya mengakhiri kebersamaan kita hari ini dan saya akan menemui dan menyapa Anda kembali di program acara berikutnya di jam yang sama tentu saja hanya di TV Peduli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.